Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang bab 8 pengendalian. Saya Muhammad Faiz Aditya. Perkenalkan nama saya Muhammad Radani. Perkenalkan nama saya Bagus Bayu. Perkenalkan nama saya Rizka Wudi Aurelia. Perkenalkan nama saya Putri Wadania. Pengertian pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses untuk mengatur kegiatan-kegiatan organisasi yang dilakukan secara sistematis untuk menyesuaikan dengan rencana guna memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengendalian merupakan tugas dan tanggung jawab di setiap manajer pada setiap tingkat dan bidangnya masing-masing. Tujuan manajer melakukan pengendalian adalah untuk mengatur dan mengawasi setiap aktivitas karyawannya agar bekerja dan bertindak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pengendalian tidak akan terlaksana tanpa perencanaan sebelumnya. Jadi sebelum manajer mengendalikan aktivitas organisasi tersebut, mereka harus membentuk suatu rencana dan strategi terlebih dahulu. Perencanaan adalah dasar untuk menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang, dan untuk merealisasikannya akan dibutuhkan fungsi pengendalian. Oleh karena itu, pengendalian dan perencanaan tidak dapat dipisahkan agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu strategi pengendalian. Ada 3 metode untuk melakukan pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian pasar, menggunakan strategi harga untuk memenangkan persaingan. Para manajer menciptakan spesifikasi perusahaan dalam keunggulan bersaing. Yang kedua yaitu pengendalian birokrasi, penggunaan peraturan dan wewenang formal untuk menjadi pedoman kerja. Pengendalian birokrasi terdiri dari 3 item, yaitu anggaran, laporan statistik, dan penilaian kerja. Dan yang terakhir yaitu pengendalian kelompok, yaitu mengatur perilaku karyawan melalui nilai-nilai dan kepercayaan untuk menetapkan budaya organisasi yang kuat. Pendekatan pengendalian birokratis. Pengendalian organisasi dapat dilakukan dengan mengetahui situasi-situasi sebelum, saat, atau berjalan setelah kegiatan terjadi. Untuk kegiatan yang dilaksanakan pada saat sekarang, pengalaman atas diri sendiri yang berasal dari luar maupun dari dalam. Pencegahan masalah dilakukan untuk mengantisipasi terjadi masalah yang akan terjadi. Perusahaan yang berhasil dalam mengembangkan sumber daya manusia berdasarkan pada berbagai informasi dari metode contoh perusahaan yang tenaga ahli pada bidang produksi untuk masuknya produk lain dengan teknologi yang lebih baik. Proses pengendalian organisasi. Pengendalian efektif memerlukan informasi-informasi sebagai dasar dalam merumuskan standar kinerja, membandingkannya dengan kinerja yang sebelumnya, untuk dijadikan sebagai dasar mengambil tindakan. Angka awal yang harus ditentukan sebagai sasaran spesifik yang dibutuhkan dalam proses perencanaan yang digunakan untuk mengukur kinerja. Melalui proses ini akan diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada setiap bidang kegiatan dan organisasi. Terima kasih. Tahap-tahap pengendalian. Setiap pengendalian dalam menjalankan usahanya memiliki tujuan untuk memuaskan pemangku kepentingan, inovasi, dan keuntungan. Tahap-tahap pengendalian terbagi menjadi 4 tahap, yaitu menetapkan standar, menilai kinerja, membandingkan standar kinerja dengan hasil penilaian kinerja, dan pengambilan tindakan. 1. Penetapan standar. Langkah awal dalam pengendalian adalah menetapkan standar kinerja yang dijadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan. Menetapkan standar berarti menetapkan besarnya tanggung jawab setiap individu atau kelompok dalam organisasi. Standar adalah target kinerja yang diharapkan, yang dijadikan sebagai perbandingan kinerja sebenarnya. 2. Kinerja sebenarnya. Organisasi membuat laporan hasil yang dilakukan setiap periode sebagai pertanggungjawaban. Laporan hasil kerja tersebut akan dinilai melalui ukuran yang telah ditetapkan. Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga ukuran setiap pekerjaan juga berbeda. 3. Membandingkan standar kinerja dengan kinerja sebenarnya. Organisasi membandingkan antara standar kerja dengan kinerja sebenarnya sebagai dasar dalam evaluasi untuk diambil tindakan berikutnya. Hasil kinerja tersebut akan menimbulkan kemungkinan bahwa hasil kerja tidak mencapai standar atau bahkan melampaui standar. Sesuai dengan tingkat manajemen, maka pengendalian dapat dibagi
dibagi ke dalam tiga, antara lain pengendalian operasional, pengendalian hubungan manusia, dan pengendalian manusia. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar. Pengendalian operasional atau operasional kontrol adalah pengendalian yang dilakukan oleh manajer teknis dalam mengarahkan aktivitas pada kita tertentu untuk mencapai sasaran. Supervisor menjual memantau kegiatan berjalan yang dilakukan oleh para tenaga penjual atau salesman agar sesuai target penjualan yang telah ditetapkan. Pengendalian merupakan tugas manajer untuk menggerakkan dan mengarahkan seluruh aktivitas organisasi untuk menyesuaikan standar pekerjaan dan hasil kerja pada setiap bidang dalam organisasi. Tujuan dari pengendalian adalah untuk mengetahui penyimpangan penggunaan sumber-sumber daya organisasi. Tujuan utama fungsi ini adalah agar sumber-sumber daya organisasi dapat dialokasikan dan dimanfaatkan sesuai dengan rencana, baik untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Perencanaan dan pengawasan merupakan dua fungsi manajemen yang diibaratkan sebagai kembar siam dan mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakannya, manajer melihat apakah hasil kerja sesuai dengan rencana yang telah disusun. Bila rencana tidak sesuai, berarti ada yang kurang dalam pelaksanaannya, baik yang disebabkan oleh kurangnya maupun manajer dalam melaksanakan fungsi. Situasi menjadi salah satu faktor penentu kegagalan manajer dalam melaksanakan fungsi pengendalian. Sistem pengendalian dapat dilakukan pada setiap bidang pekerjaan dan organisasi, antara lain bidang produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia.